Selamat datang di kota Milan, Italia. Ini adalah kota mode yang sangat terkenal di dunia. Hari ini aku bakal ajak kalian jalan-jalan seharian di kota Milan. Kalau gitu jangan lupa subscribe dan selamat menonton. Selamat pagi dari Milan. Jadi ini adalah hari pertama aku di Milan. Dan aku bakal sarapan dulu sebelum habis ini mau ngopi. Terus ajak kalian explore Milan. Jadi aku baru masak nasi instan. Terus aku bawa rendang juga. Sebenarnya nggak pengen makan cepet-cepet makanan Indo, cuman karena lumayan berat di tas, jadi aku masak beberapa gitu. Ini rendang, makan rendang sama nasi udah cukup kayaknya. Ini kalau kalian mau beli juga, aku cantumin di link produk ini ya. Nasinya ini enak. Jadi biasanya tuh ada beras porang kan, cuman yang ini tuh mirip banget sama nasi biasa. Rasanya tuh kayak nggak nasi porang banget, yang kayak jelly-jelly tuh nggak. Makanya aku suka banget bawa ini. Sama ini aku pertama kali cobain rendang gadih. Buat sarapan, terus siangnya masih bisa lagi. Daripada di sini tuh sebenarnya makan sandwich, aku mager banget makan sandwich. Ini wangi banget. Sebenarnya ya, aku tuh sebenarnya itu bisa dipanasin, cuman kayak udah oke banget sih. Ini katanya tuh dibuatnya dari Payakumbuh, tempat aslinya rendang. Enggak, ini wangi banget asli, wanginya nggak bohong, wanginya enak banget. Nasi rendang, mari kita makan. Morning. Dari 100 negara yang kukunjungi, nggak ada yang bisa ngalahin makanan Indonesia. Udah ini paling the best. Ini enak banget rendangnya. Jadi vlognya di Milan tapi makannya makan Indonesia nggak apa-apa. Karena memang itulah kalau backpackeran mau hemat ya bawa makanan, dan ini enak banget. Sama tips satu lagi, kalau kalian mau backpackeran kalian bawa wadah nih. Wadah ini. Wadah makanan. Ini compact banget, ringan. Guys, selamat pagi dari Milan. Cuacanya enak banget kayak suhu AC gitu. Ini tadi aku cek pagi tuh 8 derajat, cuman ini sudah turun jadi 10-12 derajat ya. Dan ini adalah suasana pagi di kota Milan. Cantik banget. Jadi karena kemarin itu aku belum tidur 2 hari sejak traveling dari Jakarta naik pesawat. Jadi hari ini aku pengen nyantai aja sebenarnya, keliling-keliling destinasi di Milan, tapi nggak terlalu ngeras gitu. Tapi guys, bener-bener nggak bisa bohong sih, kalau beneran aku excited banget ke Eropa, meskipun udah 6 kali 7 kali, kayak nggak pernah bosen, sama kayak waktu aku pergi ke Jepang gitu. Jadi kan tadi kita udah sarapan nih, aku udah pin satu tempat kopi, kita ngopi pagi-pagi ya, supaya nanti semangat buat explore Milannya. Wah, indah sekali, langitnya cerah banget, nggak ada awan sama sekali.
Jadi aku dapat tempat ngopi yang PW banget. Ini di pinggir jalan, cuacanya lagi dingin banget. Dan dia rame banget sih. Namanya tuh Orsonero dan dia jual makanan juga buat pagi. Dan harganya tuh masih masuk akal banget. Aku pesen cappuccino tuh harganya cuma 2,5 euro doang. Jadi nggak terlalu mahal sih sebenarnya. Kalau dihitungin sama di Indo, cafe kayak gini tuh harusnya jadi murah sih hitungannya. 2,5 tuh sekitar 50.000 rupiah. Itu kayak sama cafe di Jakarta. Guys, mari kita mulai hari ini dengan minum segelas cappuccino. Kalian tahu nggak kalau sebenarnya cappuccino tuh asalnya dari Italia? Setelah ngopi, aku pengen pergi ke daerah kota yang rame di sana, banyak tempat-tempat wisatanya. Dari sini tuh aku bakal take metro. Nih kita udah di pusat kota dan situ ada metro di depan. Jadi kalau kalian mau naik metro, itu cari logo yang tulisannya tuh M. Nih, contohnya ini M. Jadi ini adalah stasiun metro. Kalian tinggal turun. Jadi kalau kalian punya kartu kredit, kalian bisa pakai buat kartu pembayaran transportasi. Nah, enaknya punya kartu kredit contactless adalah kalau kalian masuk ke kereta, tinggal tap aja. Ya. Jadi tinggal tap, langsung masuk ke keretanya. Let's go kita coba. Nih, kalian tinggal tap aja. Bisa kan? Begitu, jadi tinggal tap aja. Sangat-sangat gampang. Sekarang kalian masuk ke nomor 1. Nih kita bakal pergi ke Duomo. Jadi 1, 2, 3, 4. 4 station dari sini, dari 5. Tiba-tiba dia bilang stasiunnya tutup dan disuruh keluar naik bus. Aku nggak tahu terjadi apa. Nah, disuruh ke atas kayaknya. Bus here? Oh, oke. Kenapa disuruh keluar semua ya? Wah, nggak bisa di-relay berarti naik metro. Jadi stasiunnya tutup, kita ganti naik bus. Di sini tuh ada stasiun bus di depan. Jadi kita bakal ke Duomo nanti. Jadi dilihat di atas itu Duomo itu nomor 60. Jadi kita nunggu di sini. Jadi sekarang aku udah sampai di Duomo. Jadi area ini tuh kayak area turisnya. Jadi kalau kesini, kalian jalan aja di area sini. Jadi kayak bener-bener satu area turis semua gitu. Dan sekarang di depan aku ini udah sampai ya. Depan itu udah Galleria Emanuel 2. Selamat datang di Square. Jadi ini adalah gereja yang paling terkenal ya. Ini adalah wow. Bagus banget, guys.
Ini adalah Duomo di Milano, gereja katedral di Milan, dan ini kali kedua aku kesini. Jadi aku ketemu sama dua orang dari Peru, dan dua-duanya ini orang sini juga turis. Hi. From Peru to Italy. From Peru to Italy. Jadi tadi yang di metro itu kan dia juga ketinggalan tuh, keretanya tutup. Jadi dia bantu aku juga sampai ke sini. Karena aku nggak ada aplikasi peta buat lihat bus. Dan selamat datang di Milan. Wow, bagus sekali. Ini cuacanya juga sejuk. Tapi hati-hati ya, di sini tuh katanya banyak copet. Cuman mesti hati-hati aja supaya kalian jaga barang-barang bawaan kalian. Wow. Nanti aku jelasin sedikit tentang sejarah dari Katedral Milano ini. Duomo di Milano. Dan uniknya itu ada orang-orang antri, mereka tuh mau ke paling atas, guys. Jadi dari atas sana, itu ada beberapa orang yang pergi ke paling puncak, itu mereka bisa lihat sana. Itu galeria di atasnya, sama di ujung sana tuh ada satu castle gitu bisa kelihatan. Cuman harganya itu lumayan mahal, setauku. Dia kayak 2 tahun lalu, 3 tahun lalu aku pergi ke sini tuh kayak 300 ribuan, dan kayaknya aku nggak pergi ke atas deh. Terus di sini tuh banyak turis-turis dari Asia sebenarnya, dari China, dari Indonesia. Tadi aku ketemu banyak juga sih yang ngomong bahasa Indonesia gitu. Nah, sedikit sejarah dari tempat ini. Ini tuh Duomo di Milano, di mana dimulai dibangun tuh tahun 1386 oleh Uskup Agung Antonio. Dan waktu itu dibangun juga oleh arsitekturnya Leonardo da Vinci salah satunya. Tingginya juga sekitar 158 meter, jadi tinggi banget. Tapi bangunan di sini tuh memang bagus-bagus semua. Keren. Suasana di sekitar sini banyak orang berjemur karena sini lumayan dingin. Berjemur enak banget di sini. Kalau orang Indo mah malah menghindari matahari ya. Tapi karena cuaca di sini tuh kayak itu angin AC gitu. Jadi kalau berjemur tuh kombinasi yang sangat-sangat pas. Sama satu fun fact unik adalah orang-orang di Milan itu ya, mereka fashionnya tuh bener-bener gila sih. Karena fashion mereka tuh kayak model semua, kayak artis gitu. Padahal orang-orang biasa yang kayak lagi jalan-jalan di tempat umum aja, tapi gayanya bener-bener kayak model banget. Jadi keren banget. Fashion mereka keren. Karena Milan ini kan juga dijuluki kota fashion ya. Jadi keren-keren semua. Nah, tadi sebenarnya kalau metronya itu jalan, itu ada metronya tuh keluar langsung. Jadi begitu kalian exit, itu langsung kelihatan galeri sama gereja Milano ini. Dan yang paling aku salut adalah detailnya itu sangat-sangat luar biasa ya. Ini kalau dilihat banyak banget patung-patungnya. Di satu gedung gereja ini ada sekitar 3.400 patung. Dan semuanya itu benar-benar keren-keren. Wow. Dan seringnya aku di Eropa itu, kalian lihat langitnya, ini birunya tuh bener-bener biru cerah banget. Cerah sekali. Kalau gitu, langsung aja kita masuk ke galeri Immanuel II. Di belakang aku, ini sebenarnya tempat belanja sih. Jadi biasanya barang-barang branded atau orang-orang model itu kayaknya banyak foto di sini deh. Dan kalau kalian belanja di sini, kalian bisa nanti klaim tax refund di bandara ya. Jadi simpan struknya kalau kalian banyak belanja. Aku kayaknya nggak belanja, nggak ada beli-beli barang kali ini. Cuman beli experience.
Wow, aku dulu kayaknya pernah beli es krim di dalam sini, cuman aku nggak tahu masih ada nggak. Wah, keren banget. Ini kayak galeri mall gitu, guys. Oh, masih ada tempat es krimnya di sebelah kanan. Wah. Di kiri kanan ini banyak restoran juga. Mereknya merek-merek branded semua, kayak Louis Vuitton, Prada. Sebenarnya banyak orang foto di sini, cuman aku takut serahin HP ku karena sendirian. Kalau ramai kayak gini, mendingan aku foto selfie aja. Karena kalau pasang tripod, takut ya. Ini tuh ada satu film yang syuting di sini. Aku lupa yang Wonka itu loh pemerannya. Apa ya judulnya? Aku sampai lupa. Satu yang aku suka dari Eropa adalah indah banget. Gedung-gedungnya juga luar biasa indah. Indahnya. Jadi ini nggak ada sejarah yang detail banget, tapi lebih ke pusat belanja. Dan ini salah satu yang tertua yang ada di Milan sejak abad ke-19 itu. Nah, kalau kalian pengen beli barang-barang branded ya, di sini tuh lumayan murah setauku. Jadi ternyata ini tuh kayak ada mosaik keramik banteng, dan di tengahnya tuh ada kayak lubang gitu. Dan kalau kalian muterin itu 3 kali, katanya untuk keberuntungan. 3 kali ya katanya. Şeyden olma şans getirir değil mi? Katanya sih buat keberuntungan ya. Unik, aku baru lihat. Keren. Udah saatnya kita keluar lagi ya. Udah puas sih foto-foto di sini, meskipun foto sendiri belum ada. Paling selfie doang. Wow. Nah, selain galeri-galeri gini, sebenarnya banyak museum di sekitaran sini. Cuman museumnya itu berbayar semua ya. Kalau di UK itu kebanyakan gratis museumnya. Cakep banget. Jadi kalau kalian ke Milan, udah pastilah harus ke sini ya. Aku sekarang keluar jalan-jalan di pinggir-pinggirannya. Aku belum pernah ke area ini. Jadi lihat tempat-tempat baru di sini. Ini ada satu tempat duduk, kita nyantai dulu di sini. Ini aku udah keluar dari area tadi, sekarang kita jalan-jalan. Ini aku get lost aja, nggak ada tempat yang pengen ku tuju, cuman menikmati suasana di pinggiran aja. Kota ini kan dijuluki kota modis, jadi
di sepanjang jalanan ini kiri kanan itu sebenarnya butik-butik fashion semua. Nih, baju-baju semua jalanannya. Jadi kalau kalian suka fashion ya kalian datang ke sini, liatin outfit orang tuh keren-keren banget. Cuman kalau di Italia ya, dari Milan nih aku pengen banget sebenarnya deket ke pegunungan Dolomites atau ke Venice sih sebenarnya. Belum pernah ke sana, tapi suatu saat pengen banget. Dan tadi tuh aku tanya di followers aku di Instagram, ternyata memang ada yang tinggal di sini dan dia bilang kalau transportasi di Italia itu sulit untuk diandalkan ya. Jadi biasanya telat dari metro, bus, semuanya tuh kadang telat semua gitu. Jadi kalau ngandelin transport umum ya kalian harus spare waktu lebih. Misal kalau ke bandara, ya 4 jam sebelum lah dari sini berangkatnya gitu. Transport umum jangan dipercaya di Italia. Di depan aku ini tuh ada taman terbuka dan taman itu lumayan luas ya. Aku mau ajak kalian buat jalan-jalan di sini sama aku mau makan ntar lagi. Kita cari tempat buat piknik di dekat sini. Wah, di sini rame ternyata. Di situ ada yang duduk-duduk pada menikmati suasana di sini. Aku suka banget tiap sore itu kalau ketemu taman kayak gini, rasanya kayak bener-bener enjoy. Apalagi sekarang suhunya lagi oke banget. Sekarang saatnya kita cari tempat duduk buat kita makan. Enak banget suasananya guys. Wow. Nyantai dulu deh. Duduk di sini aja. Mungkin kalau kalian nonton yang series UK atau London, itu aku ada ketemu taman juga dan aku duduk juga di situ. Pas aku baru landing banget. Sekarang aku ketemu lagi taman. Itulah yang aku bilang waktu itu, aku suka banget taman-taman kayak gini. Coba di Indonesia ada ya. Enjoy kayak orang lagi ngumbar anjing buat diajak keliling gitu. Di depan sana itu yang warna pink dikit itu biasanya bunga sakura tuh. Kalau misalnya spring dia bakal mekar bagus banget. Last spring itu aku ke area atas ke UK, tapi sekarang belum autumn banget ya, daunnya belum kuning. Ini masih summer peralihan ke autumn. Ya udah kalau gitu kita sambil makan. Tadi bekal yang udah aku siapin pagi, rendang sapi. Ini tiba-tiba ada anjing, kaget. Kaget. Sebenarnya aku ada ayam juga. Sebenarnya kemarin tuh pengen bawa apa ya? Keripik kentang, cuman kayak terlalu gede dan gak muat kayaknya di tas ya. Jadi ya udah kita makan dulu. Sebenarnya aku suka cobain makanan lokal juga, cuman lagi hari-hari pertama tuh pengen ngabisin kayak yang tadi pagi aku bilang, ngabisin nasi yang berat banget. Jadi hari-hari terakhir nanti kan aku bakal ke negara yang ada nasinya. Karena trip ini aku 8 negara. Ini aku bawa rendang gadih. Kalian masih cobain ya. Karena dia tuh produksinya langsung di Payakumbuh. Dan ini enak banget. Kapan lagi makan di Milan tapi enak banget. Makan rendang with a view.
Udah kenyang, saatnya kita jalan-jalan. Aku masih ada sekitar 2-3 jam lagi sebelum aku ke airport buat pindah ke kota selanjutnya. 3 jam tuh lumayan lama sih. Ini semua orang bawa anjingnya. Cantiknya kota ini. Ada fontaine guys. Kok air terjun? Fontaine air mancur. Asik ya, orang pada berjemur soalnya udah dingin. Oh iya, kan Milan tuh beda sekitar 4-5 jam sama Indo. Jadi sekarang tuh sore, di Indo tuh udah malam. Sebenarnya masih penyesuaian jet lag. Tapi untuk penyesuaian jet lag tuh sebenarnya cuman adaptasi tidur aja sih. Ternyata di depan itu ada cafe guys. Unik banget di taman. Pohonnya rindang, cahaya materinya bagus banget. Ini ada taman bermain anak-anak. Banyak burung di sebelah sana. Ini suasananya tuh keren banget. Terus di sini daun-daunnya udah pada nguning nih, udah siap mau masuk autumn. Beberapa juga sudah rontok semua. Sekarang aku lagi dengerin lagu autumn. Bener-bener suasana vibes-nya asik banget. Udah pada nguning nih daunnya. Nih, bentar lagi udah mau masuk autumn. Di sini ada tempat tram ya, banyak banget tram parkir di sini. Sekitar 2 atau 3 jalur. Ya, ini jalur tramnya, keren banget. Jadi kalau kalian mau naik ini bisa tinggal tap kartu kredit aja. Jadi aku ngopi lagi. Tadi pagi kita ada cappuccino, sekarang kita order cappuccino lagi karena cappuccino di sini tuh ternyata murah banget. Yang di cafe ini ratingnya bagus 4,8, tapi harganya cuma 1,5 gitu. Nih, jadi harganya cuma 1,5 gitu. Dan orangnya nggak bisa bahasa Inggris, jadinya bahasa Italia aja. Jadi kita ngopi lagi karena masih nunggu ke bandara ya. Dan ini murah banget, cuma 1,5. Yang tadi pagi 2,5. Iya, murah banget. Ini yang jaganya 2 bapak-bapak, kayaknya sahabatan lah. Dua-duanya tadi nggak bisa ngomong bahasa Inggris kan. Nah, yang aku tahu kalau misalnya di sini kalian minta kopi, es, itu mereka aneh karena kalau di Asia tuh kalau kita panas kan minta minum es ya. Tapi di sini kalau kalian minta es cappuccino atau es kopi itu aneh buat mereka. Jadi makanya tadi aku udah bilang ice tapi mereka nggak ngerti. Jadi aku pesennya yang panas lagi. Kayak gitu sih. Jadi miskom gitu. Tapi nggak apa-apa deh. Coba ya. Jadi kayak sehari 2 kali ngopi nggak apa-apa. Soalnya murah 1,5 berarti sekitar cuma 20 ribuan.
sekalian numpang wifi sama numpang ngecas, dan aku sendirinya pelanggan di sini. Dan dari sini nanti ke tempat bus itu udah deket, tinggal jalan 10 menit. Udah aku selesai ngopi, dan di sini tuh kalian lihat ini gedungnya bagus-bagus banget. Buh. Wow. Kayak rumah-rumah antik ya, keren banget. Jujur aku suka banget spend waktu di Milan ini. Thank you for watching ya, episode Milan cuma ada satu ini. Kalau kalian suka, subscribe dan terus like. Sampai jumpa lagi di episode masih di Eropa selanjutnya. Bye-bye.